pagi hari ini saya akan menyampaikan hal yang perlu kita perhatikan di waktu-waktu yang terakhir. Kita buka dalam Wahyu 16 ayat 15. Bagaimana firman ini mengingatkan, Yesus mengingatkan bagi umatnya, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, Yesus mengingatkan bahwa dia akan datang seperti pencuri, ya. Dan berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Siapa yang berjaga-jaga? Umatnya. Yang berjaga-jaga dia, yaitu saya. Dia bilang kepada umatnya pribadi, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Ya, saya ilustrasikan ya, kalau misalnya kalau kita sering lihat di pojok-pojok tempat sampah atau di tempat-tempat tertentu ada tulisan dilarang kencing di ya, dilarang kencing di sini. Siapa yang pernah baca itu? Pernah ya. Tetapi tempat itu ternyata tetap pesing. Karena orang malah sengaja kencing di situ. Kenapa, saudara? Ya, kadang memang ada orang bertindak semau sendiri ya, males ya. Nah, tetapi kan nggak pernah ya Bapak Ibu dengar peraturan dilarang telanjang di sini, betul? Karena kalau yang telanjang di jalan-jalan itu hanya orang gila. Sekarang nggak ngomong orang gila, tapi apa? ODGJ ya. Harus hati-hati soalnya saya bisa keselidut-selidut. Orang dengan kebutuhan gangguan jiwa. ODGJ ya. Pelan-pelan mencernanya. Nah, kenapa? Tetapi nyatanya Tuhan mengingatkan hal ini dengan jelas supaya kita sadar kalau kita ini jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya ya, firman Tuhannya tuh vulgar. Tetapi kenyataannya ini kita bicara tentang alam roh ya Bapak Ibu. Kita harus makanya harus konsen dengernya. Karena seberapa banyak orang Kristen yang ternyata berjalan bertelanjang dan kelihatan kemaluannya. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan dengan tegas supaya kita jangan sampai berjalan dengan telanjang. Ya, seberapa banyak orang percaya yang mengaku dirinya Kristen tetapi dia tidak berpakaian. Dikatakan berjaga-jagalah, Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Karena kalau Tuhan dibilang datang pada saat yang tidak kita duga, datang dengan tiba-tiba, dan kita kedapatan sedang tidak berpakaian atau telanjang, kita akan nggak sempat waktu untuk berpakaian. Oleh karena itu selalu harus berpakaian. Ya, kita tahu bahwa kedatangan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Dan dikatakan bahwa kalau Tuhan mau datang, ya, Yesus datang yang pertama di awan-awan yang permai. Kalau disebut second coming, nanti Yesus datang menjejakkan kakinya di mana? Di Bukit Zaitun. Ya, dia datang bersama kita umatnya dan menjejakkan kakinya turun ke bumi. Tetapi yang kita nanti-nantikan sekarang adalah rapture, kedatangan Yesus yang di awan-awan, dan kita yang di bumi yang pertama-tama adalah orang yang meninggal dalam Kristus, kuburan terbuka, mereka dalam sekejap waktu berubah memiliki tubuh kemuliaan. Lalu setelah itu kita yang masih hidup, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan langsung berubah dalam sekejap mata dikatakan, dan berubah memiliki tubuh kemuliaan, menyongsong Yesus di awan-awan. Sangat banyak kesaksian.
Di Yoel 2 dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, dan kenyataannya sekarang sampai anak-anak balita, anak-anak yang nggak ngerti teori kedatangan Kristus, bahkan dia belum menguasai Alkitab, dia bisa cerita dengan lengkap bagaimana proses kedatangan Kristus menjemput umatnya. Nah, kita sepakat di sini semua ikut rapture. Siapa yang sepakat ikut rapture? Amin. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau tidak kita akan mengalami masa kesusahan. Masa kesusahan. Dalam masa kesusahan ada 3,5 masa kali 2. 3,5 masa itu yang pertama adalah ketika masa kesusahan tetapi Antikris belum berkuasa, ya. Sepertinya kalau orang sudah bilang sekarang ini masa yang sukar, bisa saja, karena kita bersyukur kita hidup di masa nubuatan itu digenapi. Kenapa? Karena ternyata perjanjian damai Israel dengan kemarin itu sudah ditandatangani diam-diam, ya. Nah, perjanjian damai, kalau kita ngikuti masa-masa sekarang ini kayak lembu merah sudah disiapkan, baju imam sudah disiapkan, ya. Saya nggak setel videonya. Nah, lembu merah itu adalah lembu yang setelah 2000 tahun ini baru bisa ditemukan yang tidak bercacat celah, ya. Itu yang akan darahnya yang akan dipercikan untuk pentabisan bait Allah yang ketiga. Nah, sekarang aja berat, ya, apalagi nanti kita mengalami masa susah yang berat. Masa susah pertama dan masa susah atau kesukaran besar yang kedua 3,5 tahun yang kedua adalah ketika masa Antikris memerintah. Nah, mungkin dibilang masa susah sekarang, iya, karena kayak sekarang itu di Nigeria, siapa yang ngikutin berita di Nigeria itu terjadi genosida besar-besaran, yaitu pembunuhan orang-orang percaya, orang Kristen besar-besaran dari tahun 2009. Tadi saya tidak sengaja tidak minta, tetapi keluar itu di short video, pendeta sedang ngubur ini mayat-mayat gitu, sampai dia teriak-teriak, saya ini udah capek, saya ini nguburin orang, ini enggak ada yang Muslim, semuanya Kristen. Dia berteriak minta tolong kepada Presiden Trump, ya, karena orang banyak bersimpati dengan mungkin Palestina, mereka nggak terima kemanusiaan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa ratusan ribu jiwa orang Kristen itu dibunuh, ya. Menurut laporan orang HAM dan Intersociality, total korban dari 2009 itu ada 125.000 orang Kristen, 60.000 orang Muslim liberal, karena mereka kan ada yang liberal dan ikut dibunuh, ya. 600 lebih pendeta diculik, ya. Tetapi jumlahnya itu bisa beragam, tapi udah ratusan ribu, dan tahun 2025 ini aja 7.000 orang itu dibunuh. Ada yang diculik dan puluhan ribu gereja dihancurkan. Itu kesusahan bagi mereka, tetapi belum cukup. Karena apa? Karena kesusahan nanti yang akan terjadi adalah kesusahan seluruh bangsa, enggak cuma satu bangsa. Nah, kalau kita tanya sampai sekarang kok Tuhan enggak datang, ya, jangan tanya kapan Tuhan datang. Pokoknya kita harus siap sedia karena kedatangannya tidak terduga. Nah, syarat ikut rapture yang pertama adalah berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Ya. Di sini siapa yang mau kedatangan pencuri? Gak ada, ya. Nah, seorang pencuri, pencopet itu kalau ketahuan aja bisa digebuki sampai ada yang sampai mati bisa, ya, anak seorang pencuri, ya. Orang kenapa buktinya orang nggak mau dicuri atau nggak mau kecurian? Setiap kita di rumah, setiap mau tidur, kita cek pintu rumah kita. Itu namanya sebetulnya berjaga-jaga. Aman, kita mengunci
pintu. Ya, dalam Lukas 12 ayat 39 dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya. Tahun 2009 atau 10 ya, rumah kami ini kemasukan pencuri. Ya, padahal saat itu di rumah itu ada 9 orang. Hujannya besar sekali, dan pagi-pagi bangun itu ada tapak kaki penuh lumpur. Nah, ternyata dia itu sudah sepertinya ngincer rumah kami dengan pura-pura jadi tukang sampah. Bahwa ini ya, kan saya jemur baju tuh di belakang rumah. Dan suatu malam mereka akhirnya berhasil naik tembok, tetapi keluarnya itu enak banget lewat pintu belakang karena dikunci pintu gerbang belakang gitu. Kita selalu merasa aman, tidak berjaga-jaga ya. Pagi-pagi anak-anak bingung mau sekolah, tasnya juga dibawa, bukunya dibawa. Aduh gitu, padahal itu baru masuk sekolah ya, maksudnya buku-buku baru, ajaran baru. Tas saya satu tas itu dibawa, padahal ya baru bikin SIM, saudara. Langsung hari itu juga bikin SIM supaya nggak bayar lagi. Nah, mereka langsung bingung, mami ini sekolahnya gimana, buku semua habis ya. HP semua dibawa karena PS dibawa karena dia main PS terus. PS ya. Nah, akhirnya kita heboh, langsung mereka buat status di Facebook. Wah, marah-marah sama pencurinya, tapi akhirnya dibilangi nggak boleh. Kita tuh gitulah pokoknya anak-anak ya, waktu itu masih SD. Akhirnya puji Tuhan, malah Tuhan kasih laptop yang baru ya. Pencurinya ketangkep 3 bulan kemudian. Laptop lama ketemu tapi ya hancur-hancuran. Ya, tapi ada kebaikan yang Tuhan kerjakan. Cuma ya itu namanya pencuri itu seperti itu. Saya sampai beberapa hari itu trauma. Setiap tidur, rumah kami di belakang, di tengah ruang tamu ada kamar Hartoyo tuh, kalau di tengah tuh rasanya kayak ada bunyi-bunyi. Langsung saya, "Tok, liatin Tok." SMS sama Hartoyo, "Tok, liatin." Pertama-tama gini, kebayang sih kayak apa sih rumah kok tiba-tiba ada orang lain masuk gitu ya. Nah, waktu itu puji Tuhan kita nggak ketemu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ketika kita ketemu dengan pencurian. Bisa aja mereka bawa golok atau senjata tajam gitu ya. Nah, mereka pencurinya kesaksian, waktu itu Ici masih kecil, anjing saya masih kecil, baru datang itu anjingnya lucu banget, tadinya mau dibawa katanya. Sejak itu Ici kalau lihat orang bawa barang itu pasti dia kejar gitu ya. Mbak Eri itu setiap kali datang bawa barang pasti dikejar, dikira pencuri, mungkin dia memorinya kuat ya. Nah, ya itulah yang terjadi ketika kita tidak berjaga-jaga. Nah, syarat rapture berjaga-jaga karena tidak tahu waktunya ya. Tetapi dikatakan kalau kita anak terang kita bisa berjaga-jaga. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita adalah anak-anak terang, kita berjaga-jaga dan gak mau ketinggalan. Nah, kalau kita tanya kapan, bisa sebelum masa kesusahan, bisa mid di tengah kesusahan, bisa after. Kalau bicara orang-orang Nigeria, mereka mengalami aniaya, mereka pasti ya setelah penganiayaan, benar, Yesus datang setelah mereka mengalami penganiayaan. Karena di Alkitab ketiga-tiganya itu ditulis ya. Tapi tanda-tanda sudah jelas ya. Tanda itu petunjuk tetapi belum sampai. Tanda spesifik seperti zaman Nuh, yaitu ada generasi yang tidak takut akan Tuhan, generasi yang hancur, generasi kalau dibilang generasi Nefilim. Kalau belajar berarti generasi yang lahir tidak tidak punya moral, tidak takut akan Allah dan sebagainya. Lalu Muslim akan menyebar ke seluruh
bangsa-bangsa. Sudah terjadi ya? Sudah ya, di Eropa semua. Amerika kemarin menang ya, negara bagiannya gubernurnya satu itu yang paling bahaya ya. Nah, menduduki tempat-tempat secara politik mereka itu di negara Kristen. Nah, kalau sudah seperti itu, antikris baru muncul karena mereka akan pakai mereka untuk melakukan kejahatan ya, dipakai oleh antikris. Ya, kita tahu bahwa ketika mereka menganiaya orang Kristen benar-benar seperti di luar pikiran kita ya, kejahatannya, kekejamannya. Nah, yang ketiga, Cina akan berkuasa. Jelas di sini siapa yang nggak pakai barangnya Cina, produksinya luar biasa ya, karena dikatakan naga itu akan berkuasa. Amerika akan jatuh dan akan ada masa kesusahan besar. Lalu yang keempat, harus ada hujan akhir atau lawatan terakhir. Ya, karena Yesus datang harus mengambil tuaian, sebelum tuaian terjadi harus ada hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu disebut Pentakosta yang pertama ketika Roh Kudus turun di loteng Yerusalem. Nah, hujan akhir ini, kita ini di masa hujan akhir, terjadi sangat sebentar ya. Lawatan terjadi Yerusalem dari timur ke barat ya. Pentakosta kedua di Azusa Street. Hujan awal tuaian itu sedikit, tetapi hujan akhir ini akan terjadi gelombang pertobatan yang luar biasa, pertobatan besar-besaran sebelum masa antikris ya. Jadi kita percaya Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia, lalu dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Jadi Tuhan nggak akan kasih tanggal kapan Dia datang, karena ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, Yesus datang kalau ada di situ nggak? Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus datang ini tergantung gereja Tuhan, di mana Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia terlebih dahulu, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Kita percaya kemajuan teknologi membuat Injil bisa tersebar di seluruh dunia. Setiap orang pegang handphone, setiap orang tahu kebenaran. Dari kan short video atau misal dia buka YouTube atau apapun tuh tiba-tiba keluar penginjilan. Jadi sebetulnya kita tahu bahwa internet dipakai oleh Tuhan agar Injil dapat diberitakan ke seluruh dunia. Oleh karena itu kita percaya ya, ada teman saya yang selalu dia ibu gembala, dia selalu, aku tuh posting sih karena apa? Karena di WA, status WA, karena sebetulnya ada kontak-kontak yang belum percaya Yesus, dia bisa baca, dia bisa melihat status, melihat ayat gitu. Dia berharap bahwa dengan status dia, orang itu akan bisa, apa sih orang Kristen seperti apa, Yesus itu seperti apa. Jadi benar-benar kemajuan teknologi ini, terutama gadget ini, membawa Injil bisa tersebar ke seluruh dunia. Kemarin saya di gym gitu, tiba-tiba ada cewek-cewek dua di sana lagi ceritain Yesus. Oh, Yesus itu terang dunia gitu. Saya lihatnya sih mereka bukan anak Tuhan, tapi mereka bisa scroll, bisa cari info gitu. Yesus itu sih siapa? Nah, itulah yang dikatakan bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Lalu yang terjadi yang kedua adalah sudah terjadi pemulihan segala sesuatu. Next. Sudah terjadi pemulihan segala sesuatu, yaitu gereja Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kapan Yesus datang tergantung gereja. Kalau gereja sudah bertobat, kalau gereja sudah unity ya, Yesus datang. Sehingga gereja harus mengalami pemulihan terlebih dahulu. Kalau gereja enggak, masih kepentingannya diri sendiri, berjalan untuk membesarkan kerajaannya sendiri ya,
gereja nggak berdoa, unity, gereja nggak bertobat, ya bisa dimundurin sama Tuhan. Karena dikatakan bahwa sampai waktu pemulihan segala sesuatu, yaitu gereja itu harus dipulihkan terlebih dahulu. Ya, kalau sekarang Pak Niko, pembina kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk mempersatukan gereja Tuhan, dipakai untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja, bukan untuk gereja kita dibesarkan, namanya dibesarkan ya, nama denominasi kita dibesarkan, tetapi kesatuan. Tetapi kalau kita lihat di berita, ada satu mall, gereja aja rebutan katanya. Gereja itu membangun kerajaannya sendiri-sendiri ya, saling berebut, domba-domba, bersaing ya. Nah, sampai gereja belum bertobat, gereja belum merespon apa yang menjadi isi hati Tuhan, ya waktunya mundur saudara. Ya. Puji Tuhan kalau di Wonosobo gereja pendetanya ya bisa bersahabat, gerejanya bisa saling mengadakan banyak ibadah bersama-sama. Nah, kita ingat yang tadi ya, kita berjaga-jaga. Yang pertama, next ada enggak? Yang pertama kita selalu ingat, bukan yang tadi sebelum ini ya. Yang harus kita jaga itu jaga api. Sudah pernah dengar ya firman ini, jaga api dalam roh kita untuk doa ya, pujian penyembahan agar api di mezbah itu selalu menyala. Lalu yang kedua, jaga minyak dan cadangannya, karena di waktu-waktu terakhir kita ini harus penuh dengan Roh Kudus, nggak bisa minta pada orang lain ya. Lalu yang ketiga, jaga pakaian. Yang keempat, jaga iman dan tetap berbuah. Ini yang harus kita ingat. Ada 5 hal yang harus kita jaga, tetapi pada pagi hari ini saya akan membahas yang menjaga pakaian. Katakan jaga pakaianmu ya. Ya, berjaga-jaga dengan menjaga pakaian kita. Lalu yang kedua, bukan cuma berpakaian tetapi berpakaian bersih. Next. Kita akan belajar apa itu pakaian. Ternyata yang pertama adalah pakaian rohani atau pakaian kemuliaan, disebutkan pakaian keselamatan, yaitu diberikan ketika kita bertobat, kita lahir baru dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Yaitu ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, sebetulnya mereka telanjang secara mata jasmani, tetapi sebetulnya di alam roh mereka diberi pakaian kemuliaan, pakaian keselamatan ya oleh Tuhan. Nah, mereka sadar kalau mereka telanjang ketika mereka jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan kita adalah Raja, katakan amin. Dan ketika kita diangkat oleh menjadi anak Raja, kita diberikan pakaian kerajaan. Nah, kapan itu? Yaitu ketika kita bertobat, lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pakaian rohani, pakaian kemuliaan ini gratis, yaitu ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Kita lihat kisah anak yang hilang. Ya. Ketika anak yang hilang ini sadar mereka kalau dia jauh dari Bapak, ketika dia sadar setelah berfoya-foya dan menghabiskan uang yang ada, dia langsung teringat dengan bapaknya. Lalu dia bertobat, dan apa yang dilakukan ayahnya? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi apa yang diberikan ketika seseorang bertobat dan dia kembali kepada Bapa, kembali kepada ayahnya untuk mengaku dosa, untuk bertobat, untuk kembali hidup dalam berkat dari Bapa, yaitu diberikan pakaian keselamatan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi inilah yang disebut pakaian keselamatan, pakaian kemuliaan ketika orang itu bertobat. Ya,
ada pakaian keselamatan, lenan putih. Lalu 2 juga ada jubah kebenaran, jubah kerajaan, menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Jadi kalau orang Israel, kalau mereka kan berpakaian 2 ya, satu di dalam, lalu ada jubah. Nah, di dalam roh kita akan kelihatan apakah kita berpakaian atau tidak. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan pakaian kita. Yang pertama, kita harus berpakaian, jelas. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan pakaian kita dalam keadaan yang bersih. Next. Karena ternyata ya, pakaian itu ya bisa bernoda. Katakan bernoda. Di sini kan pakaiannya putih. Siapa yang senang pakai baju putih? Ya, kalau pakai baju putih, kalau cuma atasan mending. Semua pakai baju putih di sini. Ini karena perjamuan kudus. Nah, kalau udah pakai celana putih, coba saudara, jaganya susah apa gampang? Susah. Karena pakaian putih itu atau pakaian bersih itu memang nggak mudah menjaganya. Oleh karena itu banyak yang suka pakai baju hitam ya. Selain kelihatan langsing, juga kotor nggak kelihatan. Nah, ternyata pakaian kita ini bisa bernoda, yang kedua bisa terkoyak, yang ketiga itu bisa hilang. Ada yang harus dijaga itu kenapa? Perhatikan pakaianmu. Yang pertama bisa ternoda, yang kedua bisa terkoyak, dan yang ketiga bisa hilang. Ya. Hal yang mempengaruhi pakaian kita adalah dosa. Nah, Bapak Ibu mungkin kita kan pernah ya, saya pernah bilang nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Memang sih, karena semua dosa kalau tidak diakui, tidak bertobat akan menghasilkan maut, dan itu akan tetap menerima hukuman. Tetapi dosa itu ternyata ada level-levelnya, yaitu ketika kita memulai ya, seperti Yakobus bilang, dimulai dari keinginan. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi yang pertama itu adalah dosa keinginan. Keinginan itu di pikiran, di jiwa kita, bisa lewat panca indera kita, dari mata, ya, apapun, dari telinga, bisa salah Bapak Ibu. Tetapi keinginan itu kalau kita udah bisa taklukkan, kita bisa tahu kalau itu keinginan yang salah, ya, kita bisa bereskan, ya lebih gampang karena itu masih di level keinginan. Tetapi kalau keinginan itu dibuai, itu akan keluar melalui tindakan dosa. Ya. Kepingin apa yang membuat kita berdosa, Bapak Ibu? Ya, saudara cek dalam hati sendiri ya. Nah, kalau sudah mulai tindakan dosa, lalu yang ketiga yaitu yang melahirkan maut, dosa itu sudah matang, yaitu tinggal di dalam dosa, yaitu terikat dosa. Ya. Pakaian yang bernoda, pakaian yang cemar. Kita lihat di Yudas 1 ayat 23 tadi dimulai dari keinginan. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya, jadi kalau keinginan-keinginan dosa itu sudah mencemarkan, sudah menodai pakaian kita. Baru diingin seperti apa, setan, iblis dimulai dari keinginan, betul? Aku ingin seperti maha tinggi, aku ingin, dia ingin, tetapi sudah berdosa. Keinginan dosa, keinginan mencuri, keinginan apa? Berselingkuh, keinginan apa saudara? Apalagi yang banyak kadang-kadang kita tuh nggak sadar itu hal-hal yang membuat dosa dalam pikiran, itu sudah mencemarkan. Nah, apa yang terjadi ketika kita ini sudah tercemar atau pakaian kita ini kotor? Sakaria 3 ayat 1, 3-5 saya akan gambarkan bagaimana keadaan kita
ketika pakaian kita kotor, pakaian kita ini tercemar. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi kalau kita udah pikirannya kotor, pikirannya jahat, itu sudah ada yang mendakwa kita. Seperti kita lihat imam besar Yosua. Adapun Yosua mengenakan pakaian kotor, yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Lalu dikatakan bahwa tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedangkan malaikat berdiri di situ. Pakaian kotor harus ditanggalkan, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan didakwa iblis, diganti dengan pakaian yang baru. Ya, jadi hati-hati kalau keinginan untuk marah yang tidak dikendalikan, keinginan iri hati, ya, pikirin hal-hal yang cabul, yang kotor, ya, ini akan menjadi bulan-bulanan atau dakwaan si jahat. Oleh karena itu bereskan. Di tahap ini kita bereskan supaya pakaian kita menjadi bersih. Yang kedua, pakaian yang compang-camping atau terkoyak. Ini adalah tindakan dosa. Dari marah mulai menyimpan amarah, dari kecewa mulai menyimpan kepahitan. Jadi jangan membuat celah, bikin pakaian kita terkoyak, ya. Jadi kalau kita berpakaian, ada kutuk, ada hal-hal yang akan menyerang kita, itu sebetulnya aman, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ini buka celah, ya, maka si jahat akan mendapat tempat untuk kita dia tinggal, ya. Jadi ketika orang marah menjadi tidak terkendali, langsung panah api ditembakkan, ya. Lalu kasih roh-roh yang lain, itu yang menjadi bahaya. Lalu yang ketiga, pakaian hilang. Jelas kalau pakaian hilang nggak ada perlindungan, ya. Dalam keadaan telanjang, kita tinggal di dalam dosa. Adam nggak sadar kalau mereka, atau ya Adam dan Hawa, kalau mereka sebetulnya memang telanjang. Yang ada adalah pakaian kemuliaan, pakaian keselamatan yang Tuhan beri. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, ya, langsung nggak berpakaian, pakaian itu hilang. Oleh karena itu ketika kita mulai merespon salah, Bapak Ibu, ya, langsung minta ampun, langsung diberi pakaian baru supaya tidak ada celah bagi dosa-dosa berikutnya, ya. Jadi Adam ini sadar setelah tidak berpakaian karena pakaiannya hilang. Next. Jadi tadi, ya, yang tadi dikatakan bahwa dosa yang puncak dosa adalah telanjang, ya. Biasanya orang-orang yang berzina, orang-orang yang bermain sihir. Waktu saya menyampaikan firman ini di Wonosobo, ternyata setelah beberapa hari kemudian, Bapak Ibu, ada masalah yang terjadi. Ada satu jemaat yang ternyata mereka juga sedang mengalami rumah tangganya sedang dalam keadaan telanjang, Bapak Ibu. Dalam arti mereka ini jadi bulan-bulanan si jahat karena hidup tidak berpakaian. Kasihan, Bapak Ibu, karena gak cuma masalahnya di suami atau istri, tapi juga kepada anaknya. Saya sampaikan kan gak tahu keadaan orang itu sedang seperti apa. Ternyata bahwa dosa perzinahan itu benar-benar membuat orang itu tidak berpakaian dan mulai menjadi bulan-bulanan si jahat, ya. Jadi ketika Hawa melihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dan ditipu oleh si ular, dia melihat, dia mulai berpikir, mulai nggak percaya kepada Tuhan, mulai mengingini, ya, pakaiannya tercemar,
lalu terkoyak, mulai makan, lalu tiba-tiba dosa pemberontakan dan pakaiannya hilang. Ya, tadinya ada pakaian rohani, akhirnya tidak ada yang menutupi mereka. Oke. Gambaran kerajaan surga harus memakai pakaian pesta, berpakaian putih. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, harus menjaga hati dengan waspada, karena tadi dimulai dari keinginan. Ketika ada alarm, kita harus waspada. Alarm itu warning, peringatan, harus cepat minta ampun. Saya selalu kasih ayat yang harusnya dihafalkan. Siapa yang hafal di sini ayat jaminan pengampunan dosa? 1 Yohanes 9 ayat 7 harusnya dihafalkan. 2, 3 kita baca sama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, ini adalah doa ayat jaminan pengampunan dosa. Jangan pernah lupa, ya. Ketika saya dimuridkan, saya diberi ayat ini, ayat jaminan pengampunan dosa. Kenapa? Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa jika hati kita menuduh kita, Allah lebih besar daripada hati kita. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa ketika kita mengaku dosa, selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih bisa mengakui dosa, maka ia adalah setia dan adil, Bapak Ibu. Jadi jangan takut ketika kita, bukan berarti gini, kita hidup dalam kasih karunia sehingga kita kapan aja bisa berdosa dan kita juga gampang minta ampun kok, bukan seperti itu. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat bereskan, mulai dari keinginan, ya. Jangan munafik, ya. Tuhan tahu segala-galanya, ya, dan jangan disembunyikan. Kita lihat Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku, ya. Dosa tidak otomatis, tidak diampuni secara otomatis, tetapi harus jujur, harus diakui, diampuni kalau diakui, ya. Karena firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, ya, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini juga bicara tentang kain, pakaian kotor akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi pakaian kita akan dijadikan baru ketika kita meminta ampun. Oleh karena itu kita harus tahu apa yang kita jaga, yaitu menjaga hati, menjaga pakaian, ya. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tadi jubah kebenaran, yaitu lenan halus, perbuatan yang benar, ya. Dan yang saya bilang, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, yaitu ketika Yesus datang bersama umat tebusannya dan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Ini kita harus memakai pakaian lenan halus. Kalau kita enggak memakai lenan halus, kita tidak ada bersama-sama dengan Yesus untuk turun ke bumi. Nah, itu, ya, yang luar biasa. Ingat, ketika kita bersama Yesus, mendampingi Yesus, menjadi pasukan Yesus untuk turun ke bumi, ya. Karena kita ini nggak mungkin di sini terus, kita tetap harus menjadi pasukan Kristus. Kalau mau rapture, kita ini nanti dampingi Yesus ketika harus berperang dengan si iblis, ya, ketika berperang dengan antikris. Nah, Bapak Ibu, kita lihat
Matius 22 di ayat-ayat terakhir, bagaimana ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Jadi nanti kalau dramanya ini harus diikat kakinya ya. Dan dilemparkan kemana? Kegelapan yang paling gelap. Kalau tidak memakai pakaian pesta. Ya, sebab banyak yang dipanggil. Jadi kisah ini adalah seorang raja mengadakan pesta untuk anaknya. Bukankah raja mengundang? Akhirnya kan ketika raja itu mengundang, banyak yang nggak datang. Akhirnya dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang pinggir jalan, orang-orang nggak punya. Dipanggillah mereka semua. Pokoknya undangan harus pesta ini harus penuh. Lah, kita berpikir nggak, lah yang diundang aja dipaksa masuk orang-orang jalanan, orang-orang yang nggak punya untuk masuk ke dalam undangan raja. Ya gimana mereka bisa pakai pakaian pesta? Ya, ternyata dari ayat 11 ini ada terjemahan lain. Nggak ada ya di sini ya. Ia melihat seseorang tidak mengenakan pakaian pesta yang telah disediakan. Jadi di terjemahan lain itu kalau ada raja mengundang orang, mereka menyiapkan pakaian pesta supaya apa? Ya nggak, namanya mereka harus datang ke kerajaan, harus standarnya itu ada ya. Nggak, kalau nggak pakai itu berarti penghinaan. Nah, sepertinya orang ini tidak mau diganti pakaiannya. Nah, jadi tidak hanya diundang tapi harus berpakaian bersih, harus berpakaian pesta, ya. Tidak hidup dalam, orang itu harus hidup dalam pertobatan. Jadi tamu undangan nggak bisa masuk tanpa pakaian pesta. Iblis bisa mendakwa kita bila kita nggak pakai pakaian pesta. Ya, Wahyu 3 ayat 18, next. "Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Jadi ternyata banyak sekali ayat ya, bagaimana Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berpakaian putih, berpakaian pesta ya. Yang terakhir, "Dan biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu." Ini bicara bahwa di hari-hari terakhir kita ini harus berjaga-jaga. Kita nggak bisa minta pertolongan pada orang lain karena minyak itu nggak bisa dibagi. Di hari-hari terakhir, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dia pikir temannya akan bagi minyaknya ketika mempelai datang, tetapi nggak bisa. Minyak itu nggak bisa dibagi, kita harus punya cadangan sendiri, ya. Dan kita diminta hari-hari ini lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Ini adalah masa kelimpahan di mana hadirat Tuhan itu diberikan luar biasa, karena terakhir ini adalah hujan akhir, ya, di mana Tuhan akan memberikan rohnya tanpa batas di waktu-waktu terakhir. Jadi kita mau mencari urapan, mencari api lebih lagi. Api Tuhan sudah sediakan. Ketika kita berkumpul, kita berdoa, berbahasa roh, kita ini hadirat Tuhan nyata di sini ya Bapak Ibu. Terus kita minta, karena kita harus jaga api. Kalau orang yang berbahasa roh ya, kalau dalam penglihatan itu lebih pakaiannya itu lebih pakaian api. Oleh karena itu firman Tuhan kan dikatakan bahwa pelayan Tuhan itu adalah api. Ya, kita tuh kalau bahasa roh kita berdoa itu api, enggak cuma berpakaian lagi tapi kita api ya, dikuasai api Tuhan. Nah, lalu jaga pakaian kita, pakaian keselamatan tadi, jubah kebenaran, yaitu melakukan pekerjaan Bapa. Berpakaian lenan halus, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetap percaya dan pegang janji Tuhan.
pegang iman kita sampai akhir, karena firman Tuhan berkata bahwa ketika aku datang, apakah aku menjumpai iman di bumi ini. Ternyata hari-hari yang susah bisa jadi orang meninggalkan iman, percaya kepada Kristus, dan tetaplah berbuah. Ya, tadi ada yang harus kita jaga api, jaga minyak, jaga pakaian, jaga iman, dan tetaplah berbuah. Demikian firman Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita menangkap apa yang Tuhan katakan, supaya kita tetap berpakaian, berjaga-jaga, dan berpakaian bersih, tidak ternoda, tidak terkoyak, dan tidak hilang. Pakaian yang Tuhan berikan kepada kita, pakaian keselamatan, mari kita jaga dengan menjaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan.